Shalom, selamat pagi saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa kembali di dalam renungan pagi hari ini. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, marilah kita bersama-sama mempersiapkan hati dan pikiran kita dan memohon tuntunan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Hanya kepadamu ya Tuhan, kami datang menyembah dan bersyukur. Kasih setiamu kepada kami tak henti-hentinya. Kesempatan demi kesempatan kami terima daripadamu. Keberadaan kami pagi hari ini adalah anugerah terindah yang kami terima kala membuka mata dari tidur kami malam tadi. Terima kasih ya Tuhan untuk penyertaan-Mu ini. Saat ini kami memerlukan bimbingan Roh Kudus untuk memberi pengertian akan maksud Tuhan dari firman yang sebentar lagi akan kami baca sebagai awal dari aktivitas kami di pagi hari ini. Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, renungan firman Tuhan pada pagi hari ini terambil dari Titus pasal 2 ayat 11 sampai 14. Saya akan membacakannya untuk kita. Karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata, Ia mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi, dan supaya kita hidup bijaksana, adil, dan beribadah di dalam dunia sekarang ini, dengan menantikan penggenapan pengharapan kita yang penuh bahagia dan penyataan kemuliaan Allah yang maha besar dan Juru Selamat kita Yesus Kristus yang telah menyerahkan dirinya bagi kita untuk membebaskan kita dari segala kejahatan dan untuk menguduskan bagi dirinya suatu umat kepunyaannya sendiri yang rajin berbuat baik. Saudara-saudari yang terkasih, judul renungan pada pagi hari ini adalah Bayangan Kehidupan Duniawi. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, di Kreta, gereja berada di bawah pengaruh pemimpin yang jahat. Sebagian kehidupan orang-orang yang mengaku mengenal Allah, tetapi perbuatan dan gaya hidup mereka sangat bertolak belakang dengan ajaran Kristus. Hidup dengan cara duniawi, tidak hidup kudus, hidup tidak tertib, dan orang-orang ini mengacaukan banyak keluarga lainnya dengan ajaran yang tidak-tidak hanya untuk mendapatkan keuntungan. Dalam hal ini, Paulus memberikan tugas pengembalaan kepada Titus, teman sekerjanya, untuk mengatur yang diperlukan di Kreta, agar jemaat di Kreta kembali ke jalan hidup yang benar, yaitu hidup beriman kepada Kristus. Diawali dengan memilih dan menunjuk kembali penatua-penatua untuk tiap-tiap kota yang hidupnya benar, serta tidak bercacat, sehingga tidak dapat dituduh karena hidup tidak senonoh. Dengan demikian, penatua-penatua ini akan sanggup menasehati orang berdasarkan ajaran yang benar dan sanggup meyakinkan orang-orang yang menentang. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, ketika kita mendengar perkataan tentang hidup dengan cara dunia, kita cenderung mendefinisikan keduniawian dalam bentuk lahiriah, dengan hanya melihat penampilan atau cara berpakaian seseorang, gaya hidup menikmati kesenangan, minum minuman beralkohol, dan lain sebagainya. Dan kita mampu menilai orang itu termasuk di dalam atau di luar kelompok kita, hanya berdasarkan nilai kepantasan yang ada di dalam pikiran kita. Sesungguhnya, Alkitab memberikan makna yang lebih dalam tentang perkataan itu, yaitu hidup dengan cara dunia adalah cara pandang manusia di luar Allah, yang pikiran dan perbuatannya diperbudak oleh iblis. Dunia mengajarkan bahwa keabsahan pendapat manusia itu sama dengan pendapat Allah. Dunia mengajarkan pula bahwa dosa sebagai kesalahan yang kita perbuat sangat mudah diperbaiki hanya dengan sedikit penyesalan. Dunia mengajarkan kita bahwa cukup dengan perbuatan baik saja, maka kita dapat masuk sorga. Dunia mengajarkan pula bahwa kekayaan dan kemakmuran akan memecahkan masalah kita. Dan dunia juga mengajarkan
bahwa kehidupan religius dengan menjalankan kewajiban lahiriah agama saja sudah cukup bagi kita untuk menjadi bagian dari sorga. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, setiap keputusan dan tindakan yang kita ambil haruslah mencerminkan prioritas Allah, berlandaskan firman Tuhan. Bagaimana kehidupan Yesus di dunia ini, apa yang telah diajarkannya, bagaimana sikap yang ditunjukkannya adalah teladan bagi kita. Yesus tidak hidup untuk kenyamanan duniawi, dan Yesus tidak berpikir bahwa ada orang yang akan mendapatkan keselamatan diri melalui perbuatan baik, melainkan Yesus mengetahui bahwa tidak ada cara lain untuk menebus orang-orang yang dikasihi oleh Allah kecuali dengan menyerahkan dirinya sebagai korban bagi dosa-dosa manusia. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, Rasul Paulus mengatakan bahwa kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata. Yesus sudah disalibkan untuk kita. Dengan mengimaninya melalui Roh Kudus, kita akan dimampukan untuk meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi, meninggalkan cara hidup lama, berpikir cara lama yang bengkok, yang memberontak kepada Allah. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, ada banyak orang yang kehilangan pengharapan karena berbagai persoalan yang terjadi di dalam hidupnya dan menggantungkan harapannya kepada dunia. Sebagai orang yang mengaku percaya, kita harus waspada terhadap bayangan kehidupan duniawi yang menawarkan kemudahan-kemudahan, yang menawarkan kesenangan, dan menawarkan kekayaan yang akhirnya membuat kita mati rasa terhadap kenyataan bahwa orang yang mengikuti dunia tidak mendapatkan hidup kekal, bahkan berada di bawah hukuman. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, mari berpengharapanlah kepada Kristus saja. Pengharapan orang percaya bukanlah pengharapan yang sia-sia. Pengharapan akan kedatangan Kristus untuk yang kedua kali, untuk menjemput kita yang mau hidup kudus masuk ke dalam kehidupan sorga kekal. Tinggalkanlah dosa dan berusahalah untuk memiliki gaya hidup yang baru dalam hubungan kita dengan Allah, dengan sesama, dan dengan diri sendiri, lepas dari bayangan kehidupan duniawi. Demikianlah renungan pada pagi hari ini. Tuhan memberkati. Kita akan menutup renungan dalam doa, tetapi jika saudara ingin didoakan secara khusus, hubungi email kami. Kerinduan kami agar channel ini menjadi berkat bagi banyak orang. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah kami, yang kami sembah Dikau di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Kami bersyukur untuk firman Tuhan yang bisa kami dengar pada pagi hari ini. Kami memohon rahmat dan belas kasih-Mu, agar hari demi hari kami boleh memperbaiki diri dan hidup kami boleh menjadi cerminan wajah Kristus sendiri. Mampukan kami untuk menjauhkan hidup kami dari bayangan kehidupan duniawi yang senantiasa merongrong kami, yang membuat kami berdosa dan kehilangan pengharapan daripada-Mu. Kami milik-Mu ya Tuhan, bertindaklah atas kami. Biarlah Roh Kudus senantiasa menuntun langkah kami di dalam setiap aspek kehidupan kami. Ya Tuhan, sebelum kami melanjutkan aktivitas, kami bawa di dalam doa ini seluruh umat Tuhan yang sedang membutuhkan topangan tangan-Mu karena sakit penyakit, penderitaan, tertekan, dan semua pergumulan yang sedang dihadapi. Lawatlah mereka ya Tuhan, dan biarlah mereka tetap merasakan kehangatan dan cinta kasih Tuhan melalui hidup kami atau melalui orang-orang yang berkenan Tuhan pakai untuk meringankan beban mereka. Dan kami berdoa pula bagi kami, setiap orang yang mendengarkan firman-Mu ini. Biarlah Tuhan memberkati hidup kami dan memampukan kami untuk mengambil bagian di dalam mewartakan kabar baik keselamatan, pengharapan yang hanya ada pada-Mu. Peliharalah hidup kami ya Tuhan, kepadamu kami bermohon dan berdoa.
Amin. Saudara-saudari, mulailah harimu. Kiranya kasih dan anugerah Tuhan senantiasa melimpah di dalam kehidupanmu. Muliakanlah Tuhan di dalam setiap aktivitasmu dan jadilah saksi hidup bagi firman-Nya. Roh Kudus menyertai kita semua. Sampai berjumpa kembali di renungan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.